Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan tentang contoh soal untuk pagi ini, khususnya Pranata Komputer untuk P3K 2023. Nomor 1. Kemampuan program komputer yang menyajikan format multimedia dengan berbagai pendekatan menjadikan media tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang bersifat A. variasi, B. realistis, C. logis, dan D. sistematis. Ya, jawaban yang benar adalah A. variasi. Soal selanjutnya yaitu sebagai salah satu perangkat untuk memasukkan data yang akan diproses komputer disebut perangkat A. input, B. output, C. proses, dan D. memori. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. input. Next, salah satu prosedur yang ditawarkan Microsoft Word dalam membuat tabel adalah melalui A. insert data, B. toolbar standar, C. table properties, dan D. drop down measure in. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. insert table. Next, cara merubah arah perputaran objek yang telah Anda buat dapat dilakukan dengan menggunakan toolbar drawing. Memilih tombol draw dan kemudian memilih menu A. free rotasi, B. rotasi 90 derajat, C. flip horizontal, dan D. rotasi off flip. Ya, jawaban yang tepat yaitu D. rotasi off flip. Next, jabatan yang termasuk dalam Brainware adalah A. package software, B. MCP, C. technical support, dan D. webmaster. Ya, jawaban yang tepat yaitu C. technical support. Next, perintah yang sering digunakan ketika ingin menampilkan slide-slide yang telah dibuat ke dalam satu layar adalah A. slide navigator, B. slide sorter view, C. slide show, dan D. apply to all slide. Jawaban yang tepat yaitu B. slide sort view. Sebuah komponen penting yang terdapat dalam CPU yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengolah perintah disebut A. microprocessor, B. power supply, C. Intel, dan D. memori. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. microprocessor. Next, kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan tersebut adalah penjelasan tentang A. analisis data, B. generalisasi data, C. transformasi data, dan D. visualisasi data. Jawaban yang tepat yaitu A. analisis data. Soal selanjutnya yaitu tujuan pokok sistem komputer adalah A. mengubah data menjadi informasi, B. mengubah input menjadi proses, C. mengolah output menjadi input, dan D. mengolah output menjadi proses. Jawaban yang tepat yaitu A. mengolah data menjadi informasi. Soal selanjutnya yaitu tujuan analisis data adalah A. menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, B. menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang, C. memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat, dan D. membagi informasi Anda ke dalam tabel berbasis subjek untuk mengurangi data yang berlebih. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Nomor 11 yaitu variabel yang didefinisikan di luar fungsi manapun merupakan definisi dari A. variabel statis, B. variabel eksternal, dan C. variabel otomatis, dan D. variabel internal. Jawaban yang tepat yaitu B. variabel eksternal. Selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan VPN, kecuali A. menyembunyikan lokasi fisik pengguna, B. akses situs yang diblok, C. menyembunyikan alamat IP pengguna, dan D. mengamankan komputer dari malware.
Ya, jawaban yang tepat yaitu D, mengamankan komputer dari malware. Soal selanjutnya yaitu membantu komputer dalam menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan hardware merupakan tugas dari A. Input atau output, B. ALU, C. CPU, dan D. Peripheral. Ya, jawaban yang tepat yaitu D. Peripheral. Soal selanjutnya yaitu sebagai antarmuka antara sebuah komputer dengan komputer atau dengan perangkat lain merupakan fungsi dari A. Keyboard, B. Hard disk, C. Port, dan D. CPU. Ya, jawaban yang tepat yaitu C. Port. Terus next, perangkat yang berperan dalam mengolah data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna adalah A. CPU, B. Memori, C. VGA card, dan D. motherboard. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. CPU. RAM pada komputer berfungsi untuk A. membaca data, B. menulis data, C. menyimpan data dan mempercepat proses pengolahan data, dan D. membaca data dan menulis data. Ya, jawaban yang tepat yaitu C. Fungsi dari RAM yaitu menyimpan data dan mempercepat proses pengolahan data. Nomor 17. Kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori merupakan pengertian dari A. Transfer rate, B. Cycle time, C. Access time, dan D. Receive time. Ya, jawaban yang tepat yaitu A, yaitu suatu pengertian tentang transfer rate, yaitu suatu kecepatan pemindahan data dari unit memori atau ditransfer dari unit memori. Itu merupakan transfer rate. Soal nomor 18. Sebuah komponen penting yang terdapat dalam CPU yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengolah perintah disebut A. Mikroprosesor, B. Power supply, C. Intel, dan D. Memori. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. Mikroprosesor, yaitu merupakan suatu komponen penting yang terdapat di dalam CPU. Soal nomor 19. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis A. Graphical Universal Interface, B. Text User Interface, C. Graphical and Picture Interface, dan D. Graphic User Interface. Ya, jawaban yang tepat yaitu D, atau biasa disebut dengan GUI. Jadi Microsoft Windows itu berbasis GUI. Soal nomor 20, yang sering digunakan ketika ingin menampilkan slide-slide yang telah dibuat ke dalam satu layar disebut A. Slide Navigator, B. Slide Short View, C. Slideshow, dan D. Apply to all slide. Ya, jawaban yang tepat yaitu B. Slide Short View. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.